Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai materi yaitu Social Cognitive Theory, mata kuliah konsultasi gizi dengan dosen pengampu Dr. Esi Melia MSI, Bu Risti Rosmiati SGZ MSI, Bapak Hardi Firmansyah SSI MSI, dan Bapak Muhammad Edwin Pransiari SKG MKM. Adapun anggota kelompok 5 yaitu Mariana Rebecca, Dinda Nabila, Lydia Santi, Mutiara Nadia, Anita Octavia, dan saya Safriani Anandita. Adapun topik yang akan kami jelaskan yaitu definisi sosial kognitif teori, kemudian penentu timbal balik SCT, konsep SCT dan strategi intervensi, penerapan teori kognitif sosial, terapi kognitif perilaku, penerapan terapi CB, dan anekdot atau kisah nyata. Baiklah, selanjutnya materi sosial kognitif teori akan dijelaskan oleh Mutiara. Kepada Mutiara, saya persilakan. Teori kognitif sosial adalah dasar untuk memahami perilaku, menjelaskan proses pembelajaran, dan merancang intervensi perubahan perilaku. Dalam teori ini terdapat interaksi dinamis antara faktor pribadi, perilaku, dan lingkungan dengan perubahan yang satu mampu mempengaruhi yang lain atau disebut dengan determinisme timbal balik. Gambar 24 teori kognitif sosial determinisme timbal balik. Faktor pribadi utama dapat mencakup nilai dan keyakinan mengenai hasil perubahan perilaku dan efikasi diri. Perubahan perilaku dapat terjadi dengan mengamati dan mencontohkan perilaku, serta menggunakan teknik perubahan perilaku yang mengatur diri sendiri seperti penjurnalan atau penempatan tujuan. Perubahan lingkungan mungkin termasuk membeli peralatan memasak baru atau mengubah jenis makanan yang tersedia di rumah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya yaitu konsep teori kognitif sosial dan strategi intervensi. Ada beberapa konsep. Yang pertama, determinasi timbal balik, yaitu interaksi dinamis antara orang, perilaku, dan lingkungan. Implikasinya adalah menimbang strategi perubahan perilaku, wawancara motivasi, dukungan sosial. Kemudian yang kedua ada harapan dan harapan hasil, yaitu keyakinan tentang kemungkinan dan konsekuensi dari perilaku. Implikasinya memberikan tes rasa, mendidik tentang implikasi kesehatan dan perilaku makan. Yang ketiga, kontrol mandiri, yaitu peraturan pribadi atas perilaku yang diarahkan pada tujuan. Implikasinya memberikan kesempatan dalam pengambilan keputusan, pemantauan diri, dan pemecahan masalah. Yang keempat, kapasitas perilaku, yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan sikap tertentu. Implikasinya memberikan pendidikan komprehensif dan menunjukkan kepada klien cara belanja yang tepat. Selanjutnya yaitu harapan, di mana harapan yaitu keyakinan seseorang tentang kemungkinan hasil dari suatu perilaku. Implikasinya adalah wawancara motivasi dan mencontohkan harapan positif dari diet dan olahraga. Selanjutnya efikasi diri, yaitu keyakinan tentang kemampuan pribadi untuk melakukan untuk hasil yang diinginkan. Implikasinya, pelatihan pengembangan keterampilan, dorongan verbal, dan meningkatkan keadaan fisik emosional. Selanjutnya yaitu pembelajaran observasi, di mana perilaku yang terjadi dengan mengamati tindakan dan perilaku orang lain. Implikasinya dengan demonstrasi, kemudian memberikan panutan, misalnya selebriti remaja mempraktikkan perilaku kesehatan yang baik. Selanjutnya ada bantuan, yaitu respon terhadap perilaku seseorang yang meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku tersebut. Implikasinya menegaskan pencapaian, mendorong penghargaan yang dimulai oleh diri sendiri, dan menawarkan hadiah. Yang terakhir yaitu fasilitasi, di mana fasilitasi yaitu menyediakan alat, sumber daya, perubahan lingkungan yang membuat perilaku baru lebih mudah dilakukan. Implikasinya mengubah lingkungan, menyediakan makanan, peralatan, dan transportasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Selanjutnya, penerapan teori kognitif sosial. EDFID atau intervensi penetapan tujuan terpandu merupakan pemanfaatan teknologi komputer untuk meningkatkan pilihan makanan dan kebugaran pada remaja. Program ini dikembangkan oleh Pendidikan Pangan dan Gizi yang dikelola oleh Universitas California dan telah menerima penghargaan Danone Institute Keunggulan Gizi Masyarakat. Intervensi ini dimulai dengan siswa memilih 1 dari 6 kemungkinan tujuan diet dan 1 dari 4 pilihan aktivitas fisik. Tujuan-tujuan ini diperkuat melalui 9 pelajaran berdasarkan pengalaman yang berfokus pada berbagai perilaku sehat. 3 panduan SGT yang mencakup hal-hal berikut. 1. Efikasi diri ditingkatkan dengan banyak pengembangan keterampilan kegiatan seperti membaca label makanan, dorongan verbal, dan pemanfaatan pemodelan sosial. 2. Pengaturan mandiri dilaksanakan melalui penilaian mandiri. Ketiga, ekspektasi hasil mencakup peningkatan penampilan, peningkatan energi, dan peningkatan kemandirian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terapi kognitif perilaku. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah terapi bicara yang bertujuan mengatasi masalah dengan cara mengubah cara berpikir dan berperilaku. Premis dari pendekatan ini adalah bahwa pembicaraan diri yang negatif dan ide-ide irasional adalah perilaku yang dipelajari yang dapat merugikan diri sendiri dan merupakan sumber masalah emosional. Seseorang harus belajar untuk membedakan antara pikiran dan perasaan, menjadi sadar akan cara-cara di mana pikiran mereka mempengaruhi perasaan, menganalisis secara kritis, validasi pikiran mereka, dan mengembangkan keterampilan untuk menyelah dan mengubah pemikiran yang berbahaya. Seseorang diajarkan bahwa monolog diri yang berbahaya harus diidentifikasi, dihilangkan, dan diganti dengan self-talk yang produktif dengan mempengaruhi pola pikir seseorang, perasaan, dan tindakan orang tersebut akan berubah. Adapun contoh dari terapi kognitif perilaku, yaitu seseorang dengan kadar kolesterol tinggi yang menggunakan self-talk negatif dan menciptakan gejolak emosi untuk dirinya sendiri adalah, saya bodoh karena makan kue keju itu, saya tidak memiliki kontrol diri, saya bisa mati karena serangan jantung. Hal ini dapat diubah menjadi self-talk yang lebih baik, saya belajar bagaimana menangani situasi ini. Lain kali, saya akan meminta sedikit saja. Saya sedang menuju gaya hidup yang lebih sehat. Terapi kognitif telah mengembangkan sejumlah teknik untuk meningkatkan perasaan positif dan membantu kemampuan memecahkan masalah. Di antaranya termasuk pelatihan dan terapi relaksasi, gambaran mental, penghentian pikiran, meditasi, biofeedback, manajemen stres, dukungan sosial, restrukturisasi kognitif, dan desensitisasi sistematis. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pendekatan perubahan perilaku. Ada 3 pendekatan. Yang pertama, classical conditioning, pengkondisian klasik. Berfokus pada yang terjadi sebelumnya, berupa rangsangan ataupun isyarat yang mempengaruhi perilaku makan. Misalnya, melihat atau mencium aroma makanan, menonton TV, belajar, atau mengalami kebosanan mungkin merupakan rangsangan untuk makan. Dalam konseling gizi, klien mungkin didorong untuk mengidentifikasi dan menghilangkan suatu isyarat, seperti mengeluarkan toples kue dari lemari dapur. Yang kedua, ada operan conditioning, pengkondisian operan, didasarkan pada hukum akibat yang menyatakan bahwa perilaku dapat diubah oleh dampak positif atau negatifnya. Positifnya berupa hadiah dan negatifnya berupa hukuman. Contohnya, jika klien dapat mengikuti program diet yang telah disepakati, maka klien akan mendapatkan kupon gratis untuk layanan tertentu di rumah sakit.
Yang ketiga ada modeling, pemodelan ataupun peragaan. Adalah pembelajaran observasional seperti belajar dengan menonton video ataupun demonstrasi, mengamati rekan, atau mendengar kisah sukses. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah terkait penerapan terapi kognitif perilaku, atau biasa disebut dengan strategi kognitif behavioral. Nah, untuk strategi tersebut ada 7 strategi. Yang pertama itu pengendalian amarah, pemecahan masalah, kontrol stimulus, kontrol impulsif, pembentukan ulang kognitif, pengendalian stres, dan dukungan sosial, di mana ketujuh strategi tadi dilakukan di suatu penelitian selama 12 minggu untuk menilai subjek memiliki sindrom metabolik untuk mengikuti diet Mediterranean. Dan selanjutnya itu dibandingkan ketujuh strategi tersebut dengan kelompok intervensi, di mana tadi ketujuh strategi ini merupakan kelompok kontrol. Dari hasil diperoleh bahwa kelompok intervensi mengalami penurunan lingkar pinggang, peningkatan kadar trigliserida, dan melakukan diet Mediterania. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Anekdot, di pusat rehabilitasi jantung tempat saya bekerja, ada klien yang kualitas hidupnya sangat dipengaruhi oleh berat badannya. Dia bekerja sebagai penjaga keamanan dan mengalami kesulitan menaiki tangga atau berjalan dalam jarak yang wajar karena berat badannya dan kebutuhannya untuk membawa tangki oksigen. Next. Setelah berbulan-bulan mencoba berbagai strategi intervensi, saya bertanya kepadanya apakah dia pernah menjalani diet yang berhasil. Dia mengatakan satu-satunya saat dia menurunkan berat badan adalah ketika dia tidak lagi mengonsumsi roti. Jadi kami menetapkan tidak ada lagi roti sebagai tujuan. Dan itulah awal dari program penurunan berat badan yang sukses. Selanjutnya, Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.